Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya, Ibu Diah Willy Susanti dalam pembelajaran tema 2. Persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran ke-1, kita akan belajar tentang 1. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. 2. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3. Ciri-ciri khusus pada hewan. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Bacalah teks berjudul Pertempuran Surabaya pada halaman 45. Apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Belanda dengan membonceng tentara Nika kembali ke Indonesia karena ingin menguasai Indonesia dan melucuti senjata tentara Jepang yang kalah pada Perang Dunia Kedua. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya. Kedatangan bangsa Belanda dan Inggris ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda ke-1, dan agresi militer Belanda ke-2. Selanjutnya, kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Kelompok 1, mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 2, mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 3, mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 4, mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok kelima, mencari informasi tentang agresi militer Belanda kedua dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Setelah belajar tentang kalimat efektif dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan. Ciri khusus pada hewan adalah sebagai berikut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut?
Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Ciri khusus pada hewan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Berikut ini beberapa ciri khusus yang dimiliki hewan. Penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paruh lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya, yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam sehingga memudahkannya dalam memakan daging. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Ayo mengamati. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Catatlah ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Demikian materi 2 subtema 2 pembelajaran 1. Sampai bertemu di materi selanjutnya.